Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi sama saya Lutfi Ahmad Sabili dari Divisi Project and Forecast. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan kembali sharing kepada teman-teman semua dalam rangka program sharing video di Radio Sukses Properti Indo gitu. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sharing salah satu bahasan yang cukup menarik, yang dimana ini bahasan ini sudah menjadi implementasi gitu ya, implementasi dalam kehidupan sehari-hari dan khususnya menjadi penerapan bagi karyawan-karyawan para pekerja, khususnya bahkan sekarang sudah di BUMN gitu, yaitu adalah terkait akhlak gitu ya. Ini akan menjadi menarik untuk kita ketahui mengapa akhlak itu penting untuk kehidupan kita sehari-hari, bahkan sampai menjadi salah satu implementasi penting itu di BUMN bahkan itu. Sebelumnya mungkin insya Allah saya akan sharing ini berdasarkan apa yang saya ketahui dan berdasarkan buku bacaan yang pernah saya baca kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah atau kekurangan ketika dalam pembahasan ini, insya Allah. Ya, baik. Yang pertama itu kita harus mengetahui dulu gitu. Sebenarnya akhlak itu apa sih? Akhlak itu pengertiannya apa? Sebenarnya akhlak ini itu sudah menjadi salah satu hal yang disyariatkan gitu ya, khususnya bagi seorang muslim dalam Islam itu. Karena akhlak ini bisa bermakna kejujuran, amanah gitu, tanggung jawab, bagaimana kita menjaga kesucian, mengetahui hak dan yang batil, malu, memiliki rasa malu, berani, dermawan, menepati janji, dan bahkan akhlak ini akan menjaga kita untuk menjauhi semua yang diharapkan oleh Allah gitu. Jadi kita insya Allah ketika kita berakhlak ini kita akan terjaga gitu, kita akan terjaga dari hal yang buruk, kita akan terjaga dari hal-hal yang dosa, karena kita insya Allah akan mengetahui bagaimana hal yang baik dan bagaimana hal yang buruk. Maka dari itu, dari sini saja kita sudah bisa melihat dari poin-poin yang sudah disampaikan tadi, akhlak ini kenapa sih menjadi salah satu implementasi penting bagi seorang para pekerja, pengusaha, bahkan di pemerintahan, di BUMN sendiri itu sampai diterapkan di sana gitu akhlak ini. Karena sebegitu pentingnya akhlak ini dimiliki oleh seorang manusia dalam berkehidupan sehari-hari ya, karena akan menjaga manusia itu sendiri dari perbuatan yang kurang baik gitu. Bahkan adalah dalam salah satu riwayat tuh akhlak yang baik itu adalah tanda kebahagiaan seseorang itu, kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat itu. Mengapa ini menjadi salah satu tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat? Karena dengan akhlak yang baik itu kita akan memiliki sifat-sifat yang baik juga gitu. Kita akan terhindar dari sifat-sifat yang tercela itu. Bahkan Nabi pun pernah bersabda dalam salah satu sabdanya bahwasannya orang yang salah satu orang yang ia cinta itu dan yang dekat orang itu adalah orang-orang yang memiliki akhlak baik gitu. Orang yang paling baik akhlaknya gitu. Itu menjadi salah satu apa ya? Itu akan menjadi salah satu hal yang mungkin bisa jadi gambaran bagi teman-teman semua seberapa pentingnya sih akhlak itu. Bahkan akhlak yang baik pun akan dicontohi oleh Nabi yang sendiri gitu, oleh Nabi Muhammad itu. Itu menjadi salah satu hal yang perlu teman-teman garis bawahi terlebih dahulu ya gitu. Karena akhlak yang baik itu maka akan dicintai gitu. Lalu mungkin saya akan sedikitnya berbicara dalam beberapa hal, khususnya dalam implementasi kita sebagai seorang pekerja mungkin ya, dalam akhlak yang baik gitu ya. Salah satunya tadi mungkin yang bermakna jujur gitu ya. Dan akhlak yang baik itu kita insya Allah akan menuntun kita dalam hal kejujuran gitu. Karena jujur ini merupakan salah satu akhlak mulia yang paling agung gitu. Mengapa akhlak mulia yang paling agung? Karena dengan jujur ini kita akan menghantarkan kita kepada kebaikan yang sesungguhnya gitu. Karena kita tidak akan berbohong, tidak akan berbuat hal yang tidak baik, karena kita berusaha jujur apa adanya. Ketika kita berbuat baik kita jujur, ketika kita berbuat salah kita pun jujur mengakui gitu, tidak menutup-nutupi, tidak melakukan hal yang tidak baik dan sebagainya. Dan jujur ini letaknya ada di hati gitu, jangan hanya ada di ucapan gitu. Karena kan kita bisa saja jujur itu berkata jujur dengan ucapan saja, sedangkan dalam hati kita tahu bahwasannya kita hianat pada diri kita sendiri gitu. Nah ini menjadi salah satu hal penting itu yang perlu teman-teman sadari. Karena kalau kita nggak jujur itu kita berdosa gitu. Maka kita sebagai seorang muslim kita tuh harus bisa jujur gitu apa adanya. Salah satu kita agar bisa jujur ya kita harus memiliki akhlak yang baik, mengetahui hal yang baik dan yang tidak baik gitu. Lalu yang kedua adalah amanah gitu.
Nah, kenapa kita itu harus amanah? Amanah ini atau berartian bertanggung jawab gitu. Tanggung jawab ini juga memiliki kedudukan yang tinggi gitu ya, kedudukan yang sangat tinggi gitu. Karena dengan amanah ini kita berarti dapat bertanggung jawab dengan apa yang kita janjikan, apa yang kita berikan kepada kita gitu. Karena amanah ini bisa dikatakan wajib gitu. Kita apa ya, kalau diberikan sesuatu pekerjaan ya kita harus amanah gitu. Kalau diberikan suatu kepercayaan kita harus amanah gitu. Karena insya Allah orang yang menjaga amanahnya itu dia akan terhindar dari kemunafikan gitu ya. Orang yang menjaga amanah itu tidak akan sia-sia lah insya Allah itu. Maka amanah itu penting gitu, tanggung jawab itu penting gitu ya, kita diimplementasikan dalam kehidupan kita. Lalu mungkin yang ketiga saya akan membahas terkait menjaga kesucian itu, menjaga kesucian atau sederhananya kita mengetahui hak dan yang batil itu ya, yang baik dan yang buruk gitu. Menjaga kesucian ini agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik, perbuatan-perbuatan yang ada nilai maksiatnya gitu. Kenapa kita harus menjaga kesucian kita? Ya karena agar tidak ada titik-titik dosa dalam hati kita gitu. Karena kalau sudah hati kita itu sudah dipenuhi oleh titik-titik dosa, maka kita akan tertutup mata dan hatinya untuk melihat kebaikan. Kita akan terkekang pada keburukan gitu. Maka itu kita harus menjaga kesucian diri kita, kesucian hati kita sebagai seorang manusia gitu. Lalu mungkin saya akan membahas terkait yang malu. Kenapa salah satu akhlak yang baik itu adalah memiliki rasa yang malu gitu. Nah, rasa malu ini akan menuntun kita merasa malu ketika kita berbuat hal yang tidak baik, ketika kita berbuat yang curang gitu ya, ketika kita berbuat di luar melakukan di luar hak-hak kita gitu, mengambil di luar hak-hak kita, maka kita akan memiliki rasa malu dan kita akan terjaga di sana gitu. Itulah pentingnya kita memiliki sifat malu, karena apabila sifat malu ini hilang dari seorang manusia, maka kebaikan pun akan ditinggalkan gitu. Dia nggak akan malu gitu untuk melakukan keburukan apapun, karena ya sifat malu ini sudah hilang gitu. Maka inilah pentingnya sifat malu gitu ya, sebagai salah satu implementasi akhlak baik dalam kehidupan kita gitu. Mungkin segitu saja insyaallah yang akan saya sampaikan terlebih dahulu gitu ya, beberapa contoh macam-macam akhlak yang baik sebagai pegangan kita dalam berkehidupan sehari-hari, khususnya kita sebagai manusia ketika bekerja, ketika berusaha, pokoknya dalam kehidupan apapun akhlak yang baik ini harus diimplementasikan itu di dalam kehidupan kita. Karena khususnya teman-teman yang seorang muslim, akhlak yang baik ini sudah disyariatkan gitu dalam Islam itu. Maka itulah pentingnya akhlak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang ketika saya ucapkan. Mungkin sekian saja pembahasan sharing video yang bisa saya berikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.